Shalom, selamat pagi Arta dan Daniel. Apa kabar hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar tematik di buku 6B. Sekarang kita udah masuk ke buku 6B. Nah, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang diberikan. Pada hari ini kami akan mulai pembelajaran. Bapa, curahkanlah Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran kami, agar apa yang kami terima hari ini, agar apa yang diberikan oleh guru kami dapat kami kerjakan, dapat kami selesaikan dalam nama-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang telah dilimpahkan dalam hidup ini. Bapa, curahkanlah Roh Kudus, Roh pengetahuan, agar kami mampu menyelesaikan tugas-tugas yang akan diberikan. Bapa, berkatilah kami selama pembelajaran berlangsung. Semoga apa yang kami terima dapat berguna bagi hidup ini. Berkatilah juga kedua orang tua yang selalu membimbing kami. Berkatilah juga saudara-saudari kami yang selalu membantu kami dalam menyelesaikan tugas-tugas kami. Bapa, kami berdoa hanya untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya. Oke. Sekarang kita buka buku halaman 3, buku 6B ya. Oke, 6B. Nah, subtema 1 halaman 3. Nah, di sini ayo bercerita. Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya dan agama. Indonesia terbentang luas dari Sabang, Aceh, sampai Merauke, Papua. Dihuni oleh beragam suku bangsa. Nah, keragaman yang tengah-tengah masyarakat saat ini tidak menghalangi semangat para pejuang untuk mencapai kemerdekaan. Nah, kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, baru seminggu yang lalu kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, menggali informasi dari teks sejarah yang dibaca. Yang kedua, mendiskusikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan cara tumbuh dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Oke, nah sekarang kita akan membaca teks peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Oke, kita baca bersama. Peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi. Perjuangan menuju proklamasi kemerdekaan Indonesia memuncak karena dorongan golongan muda. Baik golongan tua maupun golongan muda sama-sama pendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera diproklamasikan. Namun, kedua golongan tersebut memiliki cara yang berbeda dalam melaksanakan proklamasi. Golongan tua berpendapat bahwa Indonesia dapat merdeka tanpa pertumpahan darah, hanya jika tetap bekerja sama dengan Jepang. Mereka menggantungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau disebut PPKI. Nah, yang diputuskan oleh Jenderal Besar Trauci. Sementara itu, golongan muda tidak sependapat dengan golongan tua. Golongan muda menganggap PPKI adalah badan organisasi milik Jepang yang harus tunduk pada keinginan Jepang. Golongan muda menghendaki terlaksananya proklamasi kemerdekaan dengan kekuatan sendiri dan tidak bergantung pada Jepang. Adanya perbedaan paham antara kedua golongan itu yang mendorong golongan muda untuk mengadakan rapat. Golongan muda yang dihadiri oleh Soekardi, Yusuf Kunto, dan Dr. Munardi dari Barisan Pelopor serta Sadoci Singgi. Rapat itu dilaksanakan pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71 Jakarta. Adapun hasil keputusan rapat tersebut adalah melarikan Bung Karno dan
Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terkena pengaruh Jepang. Golongan muda mendesak Soekarno-Hatta agar cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, sementara itu di Jakarta, antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wigana dari golongan muda tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Ahmad Subarjo dari golongan tua memberikan jaminan bahwa selambat-lambatnya esok hari tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno-Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Adapun hasil kesepakatan itu juga menyebutkan bahwa Laksamana Tasdi Maeda bersedia menjamin keselamatan mereka selama di rumahnya dalam perumusan teks proklamasi. Atas keputusan tersebut, Soekarno-Hatta dijemput dan dikembalikan lagi ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tasdi Maeda menjelang pagi. Tanggal 17 Agustus 1945, teks proklamasi dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, B.M. Dia, dan Sudiro. Teks tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pagangsaan Timur nomor 56 Jakarta, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andus Muhammad Hatta. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Suhud dan Sudanco Latif Hendra Diningrat serta diiringi dengan lagu Indonesia Raya. Pembacaan Arta dan Daniel bagaimana? Sudah menyimak teks tadi yang kita baca bersama? Nah, sekarang kita akan lanjut di halaman keempat, tuh menjawab pertanyaan di bawah teks tadi ya. Yang pertama, apa peristiwa inti pada teks tersebut? Nah, peristiwa inti dalam teks, peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan teks proklamasi itu peristiwa intinya adalah perumusan teks proklamasi. Iya, peristiwa perumusan teks proklamasi. Nah, yang kedua, bagaimana cara golongan muda mendesak Soekarno-Hatta? Bagaimana cara golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta? Adalah jawabannya di paragraf kedua. Tuh, adapun hasil keputusan rapat tersebut adalah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, itu jawaban nomor 2. Nah, ketiga, mengapa golongan muda melarikan Soekarno dan Hatta? Alasannya apa nih mereka melarikan Presiden Soekarno dan Hatta? Alasannya adalah agar tidak terkena pengaruh Jepang. Karena kaum muda mau memproklamasikan Indonesia secepatnya, tetapi kaum tua itu tuh mereka tuh terpengaruh oleh Jepang. Nah, karena kaum muda takut Soekarno dan Hatta juga ikut terpengaruh, makanya mereka melarikan Soekarno dan Hatta. Mereka menyembunyikan. Nah, kemanakah golongan muda membawa Soekarno dan Hatta? Pertanyaan nomor 4, yaitu ke Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ada di Kabupaten Karawang. Makanya Kabupaten Karawang disebut sebagai pangkal perjuangan karena ada sejarah itu. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia itu berawal dari Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Nah, yang kelima, siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan teks proklamasi? Siapa saja, hayo? Itu ada di paragraf ke-4. Itu Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Muhammad Hatta, yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Nah, yang disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, dan MB Dia dan Sudiro.
Nah itu, jadi yang merumuskan teks proklamasi itu ada 3 orang, Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo. Oke, Arta dan Daniel boleh menyimak video berikut ya. Simak baik-baik, oke? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ayo berdiskusi, mendiskusikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perhatikan gambar di samping. Itu adalah pengibaran bendera merah putih untuk pertama kalinya pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, puncak dari semua upaya itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah yang pertama, 1. Puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Nah, peristiwa pemboman di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945 saat terjadi Perang Pasifik membuat Jepang harus menyerah kepada sekutu. Nah, dibomnya kedua kota tersebut merupakan puncak dari penyerangan sekutu kepada Jepang. Nah, pemboman itu telah membuat armada dagang serta pusat industri Jepang menjadi lumpuh. Jepang pun akhirnya menyerah dan melepaskan negara-negara yang didudukinya di Asia, termasuk Indonesia. Nah, kondisi ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, yang kedua, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Para golongan muda menginginkan agar proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak dicampuri oleh Jepang. Seperti tadi yang ada dalam teks yang sudah kita baca. Nah, hal ini merupakan upaya untuk menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil perjuangan bangsa, bukan hasil pemberian Jepang. Ingat itu, oke? Nah, yang ketiga, itu menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Nah, kehidupan masyarakat yang sengsara selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Nah, peristiwa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Oke. Yang keempat, mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Nah, pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat.
Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir. Oke, yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Indonesia juga berhak untuk ikut serta dalam organisasi negara-negara di dunia. Nah, perhatikan gambar yang di samping itu adalah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Insinyur Soekarno. Oke. Seperti itu ya. Jadi nanti ingat baik-baik, ada berapa poin penting atau berapa makna dalam kemerdekaan proklamasi Indonesia, itu Miss nanti akan tanya. Tidak usah menjelaskan, cukup sebutkan aja. Nah, di halaman 6, oke, selanjutnya halaman 6, ayo membaca menjelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Nah, setelah kemerdekaan, masyarakat harus menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan yang baru. Penyesuaian diri terhadap lingkungan juga berlaku untuk tumbuhan. Nah, tumbuhan harus dapat menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan agar bisa bertahan hidup. Benar? Karena iklim di Indonesia ada 2. Iklim yang pertama, musim panas atau musim kemarau. Yang kedua, musim hujan. Oke? Nah, penyesuaian diri tersebut juga disebut dengan adaptasi. Nah, beberapa jenis tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan bagian tubuh yang unik atau khas. Yang pertama, itu kaktus. Yang kedua, itu ada eceng gondok. Yang ketiga, teratai. Yang keempat, bakau. Yang kelima, kantong semar. Yang keenam, Venus. Yang ketujuh, Drosera. Oke? Nah, Arta dan Daniel, Miss minta untuk simak video berikut ya. Arta dan Daniel, setelah menyimak video tadi, jangan lupa untuk tetap membaca dalam buku. Oke, membaca penjelasan tentang kaktus, eceng gondok, teratai, bakau, kantong semar, Venus, dan Drosera. Oke, tetap membacanya. Walaupun kita sudah simak video tadi, tapi harus baca juga. Oke, nah kita ke halaman yang berikutnya, itu halaman 10. Ayo berlatih. Nah, di sini ada 4 latihan soal. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kedua di halaman 11.
Nah, di sini kita lihat ada 2 jenis tarian. Tarian yang pertama itu di gambar A, ini adalah tarian dari daerah Bali. Kalau tarian yang di gambar B ini kita tahu semua bahwa ini tarian Saman dari Aceh. Nah, hari ini kita akan belajar satu, menyebutkan dan praktikkan pola lantai pada tari daerah. Yang kedua, menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Nah, ayo menari, menyebutkan dan mempraktikkan pola lantai pada tarian daerah. Indonesia memiliki beragam tarian daerah. Nah, salah satu tarian daerah Indonesia yang bertema persatuan adalah tari Gawi. Nah, tari ini merupakan tarian khas suku Lio, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Nah, tari Gawi dilakukan secara berkelompok. Para penari berasal dari berbagai latar belakang tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras. Nah, itu di halaman 12 itu adalah gambar atau bentuk pola lantai melingkar dari tarian Gawi. Oke, Arta dan Daniel akan simak video ini ya. Sudah simak videonya? Iya, jadi di situ ada pola horizontal, pola vertikal, pola diagonal, pola lingkaran, dan pola zigzag. Iya. Nah, di sini juga di halaman 12 itu ada gambar pola lantai vertikal. Itu contoh tari Sonda Oni dari Sulawesi Utara. Nah, di sini ada pola lantai zigzag pada tari Janger dari Bali. Ternyata banyak banget ya tarian di Indonesia. Nah, ini pola lantai garis lurus atau vertikal atau horizontal pada tari garis gede dari Bali. Nah, ini pola lantai melingkar, ini tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Banyak banget ya, ada juga tarian dari Medan, oke? Nah, ayo pilihlah salah satu tari daerah yang ada di Indonesia, temukan informasi tentang gerakan atau pola lantai yang digunakan pada tari tersebut. Ini bisa dijadikan tugas, tapi nanti saja. Kita lanjut. Ayo menuliskan pengalaman hidup rukun dalam kehidupan di sekolah. Nah, tarian berkelompok mengandung makna tertentu seperti kebersamaan dan persatuan. Seperti apa? Bunyi sila ke-5. Persatuan Indonesia. Oke. Nah, sikap kebersamaan dan persatuan dapat tercipta jika kita menerapkan sikap hidup rukun. Nah, hidup rukun harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti di lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat.
Oke. Nah, perhatikan gambar di samping, itu anak-anak lagi bermain bola dengan teman-temannya. Nah, kita akan baca teks di bawah ini. Oke. Nina memiliki banyak teman di sekolah. Teman Nina memiliki suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Nina berasal dari Jawa, Lani berasal dari etnis Tionghoa, Made berasal dari Bali, Deli berasal dari Padang, dan Tony berasal dari Papua. Mereka saling menghargai dan menghormati perbedaan masing-masing. Perbedaan tidak membuat Nina dan teman-temannya bertengkar. Nina dan teman-temannya selalu hidup rukun. Hidup rukun membuat Nina memiliki banyak teman. Oke. Nah, di sini juga di halaman 15 ada latihan soal. Ada 4 juga. Wow, banyak ya. Jadi kita akan berbicara tentang tugas. Nah, tugas yang pertama itu Miss minta Arta dan Daniel untuk video saat Arta dan Daniel membacakan teks proklamasi Indonesia. Miss minta Arta dan Daniel kalau bisa menghafalkan. Kalau nggak bisa menghafalkan ya udah membaca aja, nggak apa-apa. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Miss tunggu videonya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua itu di halaman 10. Halaman 10. Kerjakan nomor 2, 3, dan 4. Nomor 1 tidak usah. Nomor 1 digantikan dengan tadi, video proklamasi. Jadi di halaman 10 itu cukup kerjakan nomor 2, 3, dan 4. Oke. Nah, tugas yang kedua. Tugas yang kedua. Ayo berlatih di halaman 15. Itu kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Oke, Miss tunggu. Jadi di halaman berapa tadi? Di halaman 10 itu kerjakan nomor 2, 3, dan 4. Nomor 1 diganti dengan video proklamasi. Nah, yang kedua tugasnya di halaman 15. Kerjakan nomor 1, 2, 3, dan 4. Miss tunggu tugasnya. Oke, Arta dan Daniel, karena sekarang kita udah kelas 6, kita mau masuk ke SMP. Jadi, kalau Miss kasih tugas banyak-banyak, jangan ngeluh. Oke? Karena di SMP masih lebih banyak lagi tugas yang akan Daniel dan Arta kerjakan. Jadi, sekarang kelas 6 itu masih kecil-kecil. Oke, jadi Arta dan Daniel jangan ngeluh, tetap semangat kerja tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.